Anda kembali di CNN Indonesia Today. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 12%. Rencana tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap keputusan menaikkan PPN tidak bijak dilakukan di tengah pandemi. Pemerintah menyebut hal itu sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak menyusul anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pemulihan ekonomi. Kami bahas pagi ini dengan Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Pak Tauhid, apa kabar? Kabar baik Mas Aldi, selamat pagi. Oke, Pak Tauhid, ini langsung saja kita bahas optimalisasi pajak dari kenaikan PPN yang 10% menjadi 12%, termasuk juga akan meliputi PPN bagi sembako, begitu akan langsung menyasar masyarakat kelas ekonomi lemah. Apakah hal ini dirasa perlu dilakukan? Ya, kalau saya kira pertama ya, kalau kita lihat memang penerimaan pajak kita terus melemah ya. Dalam 5 tahun terakhir, 2018 sekitar 10%, kemudian 2019 sekitar 9%, dan kemarin 2020 bahkan anjlok sekitar 8,3%. Jadi memang penerimaan pajak kita semakin lemah. Artinya sebelum pandemi sebenarnya sudah ada masalah dengan pajak kita dibandingkan setelah pandemi. Jadi memang problemnya udah bawaan beberapa tahun terakhir. Yang kedua, ketika ada upaya optimalisasi melalui peningkatan PPN, saya kira ini pengaruhnya besar sekali baik ke katakanlah ke konsumsi, kemudian ke tenaga kerjaan maupun ke barang yang dijual. Nah, dampak yang utama misalnya ketika kenaikan PPN tentu masyarakat membeli barang jauh lebih mahal, sehingga barang yang dijual akhirnya akan menurun dan para produsen akan menyesuaikan, akan menurunkan utilitasnya maupun mengurangi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan yang menurun begitu, dan akhirnya para produsen juga akan mengalami penurunan keuntungan bahkan pendapatan, sehingga dampak ekonominya secara jelas akan negatif gitu. Nah, masyarakat juga akan semakin mahal merasa terutama untuk kebutuhan pokok ya. Kalau kita lihat misalnya yang sangat drastis itu saja pada kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokok itu kan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kenapa ini saya kira sangat concern? Memang di undang-undang PPN sebelumnya tahun 83 untuk kebutuhan pokok ini dikecualikan. Jadi baik beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, sayur-sayuran hingga ikan itu bebas dari PPN. Kalau misalnya nanti sampai 12%, saya nggak membayangkan dampaknya luar biasa besar sekali. Pertama tentu saja akan terjadi inflasi dan masyarakat akan menurunkan volume konsumsinya, dan pada akhirnya akan berdampak ya pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Dampak yang paling besar tentu saja karena konsumsi turun, nanti secara agregat pertumbuhan ekonomi juga kita akan relatif stuck begitu. Yang kedua adalah karena harga satuan untuk masing-masing barang ini merupakan barang yang penting bagi kebutuhan pokok, menjadi batas daripada kebutuhan untuk penghitungan kemiskinan, maka garis penentuan batas kemiskinan akan naik gitu. Kalau angka batasnya kemiskinan naik, sementara pada saat yang sama situasi COVID, masyarakat kelas menengah bawah situasinya lagi terdampak paling parah, saya kira justru itu akan semakin banyak orang yang di bawah ataupun di batas garis kemiskinan, dia akan terjun ke garis kemiskinan atau di bawah, sehingga efeknya tentu saja masyarakat akan sebagian besar akan turun ke garis kemiskinan. Ini yang saya kira luar biasa dampaknya gitu. Nah, kami juga menghitung, melakukan simulasi, memang kami belum melakukan revisi, kami menghitung dengan kenaikan yang agak lebih tinggi sedikit, 12,5%. Dampaknya ke ekonomi sangat besar, ke pertumbuhan GDP itu akan turun minus 0,11%, konsumsi masyarakat akan 3,32%, upah nominal akan minus 5,86%, inflasi sedikit tapi kemudian akan deflasi karena permintaan turun, itu akan terjadi minus 0,8%, ekspor juga akan turun minus 0,14%,
persen gitu, dan impor juga akan turun karena barang impor juga akan dikenai jauh lebih tinggi, begitu akan minus 7,02%. Intinya dari kacamata makroekonomi itu akan berdampak cukup buruk begitu kenaikan pajak yang sebesar ini. Dan lagi kalau kita lihat ya Mas Aldi, kalau kita lihat sebenarnya problemnya bukan pada level tarif PPN. Kita bandingkan kalau kita lihat ya kemarin sampaikan oleh staf khusus Menteri Keuangan kalau dibandingkan dengan beberapa negara dunia. Ada 127 negara yang dikatakan. Iya, ada perbedaan mendasar begitu ya, karena dibandingkan dengan negara-negara maju gitu. Kita ini masih menengah bawah dengan middle income country dan kemarin turun pada saat COVID. Dan kalau dibandingkan negara maju dengan katakanlah PPN di atas 15%, ya jadi nggak apple to apple begitu. Nah, saya punya data dari Bank Dunia ya beberapa. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN saja ya, Kambodia itu PPN-nya maksimal 10%, tapi tax ratio-nya 2019 itu 19,7%. Malaysia itu sekitar 6%, itu tax ratio-nya 12%. Singapura sekitar 7%, PPN-nya, tax ratio-nya 13,3%. Thailand yang menggunakan dual tarif ya 7 sampai 10 itu 14,7%. Jadi problemnya bukan pada level PPN-nya begitu. Jadi bagaimana upaya optimalisasi perpajakan yang dilakukan selama ini? Apakah memang reformasi itu dijalankan dengan benar dan masalahnya di mana? Bukan lantas kemudian meningkatkan tarif PPN gitu, nanti optimalisasi. Ada efek yang berlipat ya dari angka 2% kenaikan PPN yang dilakukan oleh yang direncanakan akan dilakukan oleh pemerintah ini. Tapi kalau kita berbicara soal optimalisasi tax ratio kita, peningkatan penerimaan pajak, salah satunya pemerintah juga ada wacana ataupun rencana untuk melakukan tax amnesty jilid kedua. Begitu di samping itu juga menaikkan PPN 2%. Sebetulnya dari kacamata Pak Tauhid, bagaimana membaca rencana pemerintah ini melakukan tax amnesty, kemudian juga sekaligus menaikkan PPN bagi produk-produk sembako? Ya, yang kalau kita lihat ya, memang kali ini kan tidak diberlakukan langsung dalam waktu cepat ya, karena kalau kita lihat memang sampai membaca kebutuhan anggaran negara itu kan dibatasi sampai 2023 defisit kita 3%. Tapi tampaknya kalau melihat situasi sekarang yang di mana penurunan katakanlah pajak cukup besar, maka tampaknya agak sulit. Nah, satu jalan memang akhirnya melalui peningkatan penerimaan negara khususnya pajak, sehingga apapun menurut saya ini bola liar seluruh sumber-sumber untuk penerimaan negara akhirnya digali apapun begitu. Ini yang saya kira tidak tepat di tengah situasi kita pada saat recovery gitu. Justru di tengah proses recovery justru ada sedikit keleluasaan, ada fleksibilitas. Tentu saja ada beberapa yang saya setuju soal reformasi perpajakan, ekstensifikasi untuk sumber-sumber penerimaan pajak baru. Nah, berkaitan dengan tax amnesty, kita sadar bahwa memang amnesty kita katakanlah pada waktu yang periode jilid pertama itu luar biasa besar, itu sekitar 130 atau 140 triliun ya pada saat itu. Tapi situasinya kan pada saat itu mengejar sumber wajib pajak kita yang di luar negeri, tapi yang diperoleh adalah dari dalam negeri. Nah, saya khawatir justru dengan ada tax amnesty yang dilakukan sekarang, justru akan menimbulkan efek psikologis. Pertama berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak, karena orang akan beranggapan kok dalam waktu cepat 3-4 tahun sudah ada tax amnesty. Jadi antar periode itu akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak, karena orang akhirnya orang akan berupaya melakukan upaya-upaya penghindaran pajak gitu. Nah, penghindaran ini yang saya kira bukan dengan tax amnesty, tapi bagaimana memperbaiki sistem perpajakan yang kita begitu. Baik, yang kedua adalah tax amnesty kan tidak diberlakukan oleh banyak pihak ya, atau pada skala untuk target-target tertentu. Nah, ini yang kami khawatir justru memang ada yang sesuatu yang saya kira perlu dijelaskan oleh pemerintah ketika tax amnesty ini pada target-target tertentu. Nah, ini yang saya kira berarti ada sesuatu yang belum optimal dari
sistem perpajakan kita begitu. Nah, Oke. kalau menurut saya memang tax amnesty itu dibutuhkan ketika memang sudah sekian lama waktu cukup panjang Oke. dan banyak hal yang bolong dalam sistem kita. Oke, Tapi baik. Pak itu Tauhid, maaf tidak bisa saya dilakukan dalam waktu cepat potong begitu. terlebih dahulu. Ini kalau kita membaca situasi yang saat ini terjadi, pemerintah juga mengklaim sebelumnya bahwa pemulihan recovery ekonomi kita berjalan dengan cukup baik. Bahkan diprediksi pertumbuhan kita pada kuartal 2 2021 ini bahkan bisa mencapai 7 ataupun 8%. Dengan membaca situasi ini, apakah sebetulnya ini menjadi sebuah alasan yang tepat untuk menaikkan PPN 12%? Atau pertanyaannya kapan sebetulnya Indonesia boleh menaikkan tax ataupun pajak pertambahan nilai ini sampai 2% seperti yang direncanakan sekarang? Ya, begini, kalau saya lihat ya, kalau ini kan baru sifatnya recovery. Recovery ini belum istilahnya belum stabil begitu. Nanti kalau kita lihat ya di angka proyek, itu memang akan tinggi di kuartal kedua. Nanti ketiga, keempat dia akan turun lagi. Jadi akan smooth lagi ke tingkat ke normalnya. Tetapi ingat bahwa kita secara umum ini kan soal pajak ini harus juga berdimensi ngelihat dong situasi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kemarin di 2020 itu turun drastis GDP per kapita sebagai gambaran atau proksi daripada kesejahteraan masyarakat. Kita belum kepada normal kesejahteraan kita, GDP per kapita kita masih lebih rendah dibandingkan 2018 begitu. Jadi ini mau baru aja mulai recovery, belum normal, pendapatan kita masih turun, sudah kena lagi itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, apakah bisa nggak kenaikan pajak PPN. naikkan PPN? Saya kira bisa, tetapi memang pada saat level tertentu dari pendapatan kita sudah sampai ke menengah atas begitu. Jadi itu yang jadi basis begitu. Kalau misalnya orang dikenai PPN itu karena basisnya konsumsi, kalau memang secara umum kesejahteraan kita sudah menengah ke atas, nah itu baru mulai begitu. Nah ini yang saya kira menjadi menjadi catatan, bukan hitungan GDP atau ekonomi total kita, tapi lihat secara umum bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dinilai sebagai basis untuk peningkatan PPN begitu. Oke, terkait dengan sektor-sektor pengeluaran yang lebih tepat, sekarang kan wacananya juga sembako yang pastinya akan langsung menyasar masyarakat ekonomi lemah juga akan dikenakan PPN 12% ini. Sektor-sektor pengeluaran yang tepat untuk dikenakan PPN kenaikan apa saja kira-kira Pak Tauhid? Ya, kalau saya kira ya, kalau misalnya saya kira kalau tingkat, kalau misalnya ada kenaikan PPN, tentu produk-produk konsumsi yang bisa dibedakan atau tidak ada keadilan untuk katakanlah kelas-kelas masyarakat ya, misalnya yang barang mewah kan memang sudah ada ya dengan PPNBM, tapi pasti akan ada perbedaan untuk PPN. Jadi ada perbedaan dari sisi konsumsi, misalnya untuk produk-produk impor yang memang kategori luxury dan sebagainya. Ini kan yang saya kira memang ada perbedaan kalau misalnya ada kenaikan, itu yang dibedakan. Tapi kalau sembako ini katakanlah menyangkut 23% dari sisi konsumsi PDB kita, itu luar biasa dampaknya. Dan bahkan dari sisi penghitungan kemiskinan yang makanan itu nilainya hampir 55 sampai 60%, maka itu akan pengaruhnya luar biasa begitu. Dan saya berharap memang itu tidak dikenakan PPN karena itu banyak menyangkut kehidupan real masyarakat kita begitu. Jadi jangan lagi ketika situasi begini malah masyarakat dibebani, mereka dapat katakanlah bantuan sosial seolah-olah dikompensasi, saya tingkatin pajaknya gitu, nggak bisa begitu juga begitu. Nah ini yang saya kira jadi yang harus kita pecahkan ya agar katakanlah lebih bijak lagi mengambil keputusan. Pak Tauhid, mungkin satu pertanyaan terakhir di tengah pandemi yang saat ini juga masih berlangsung. Apa saran Anda untuk pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara sekaligus juga mengoptimalisasi penerimaan pajak ketimbang menaikkan PPN 2% menjadi 12% sekarang ini? Ya, saya kira yang pertama begini, kalau kita lihat ya, kita harus pertama ya, tentu saja ada objek pajak baru. Kita melihat ada misalnya
kasih di cukai begitu. Nah ini yang saya kira menjadi catatan penting begitu. Yang kedua tentu saja bagaimana ekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor yang tumbuh kembang. Kita tahu ada e-commerce mulai berkembang, kemudian data antar negara yang bisa menghasilkan sumber pajak baru juga bisa, dan penting. Kemudian juga bicara kita kepatuhan, bagaimana meningkatkan kepatuhan untuk sukarela dari wajib pajak. Itu saya kira juga menjadi penting gitu. Bagaimana user friendly bisa digunakan, menggunakan IT dan sebagainya. Termasuk bagaimana kita juga katakanlah perbaiki tata kelola agar katakanlah reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah itu bisa berjalan lebih optimal begitu. Oke, baik Pak Tauhid. Semoga apapun nanti keputusannya dinaikkan atau tidak, rencana ini akan tetap terukur dan juga terarah dan sehingga masih pro terhadap rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi ini. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Selamat pagi.